Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MAP dengan topik Cohen Theory on Tourism Development pada sesi 28. Selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman tentang teori Cohen ini. Teori Cohen yang dikembangkan oleh sosiolog Eric Cohen pada tahun 1970-an mengkategorikan wisatawan berdasarkan motivasi dan perilaku mereka, memberikan wawasan tentang beragam sifat, pengalaman, dan harapan wisatawan. Kerangka kerja Cohen mengidentifikasi empat jenis utama wisatawan, yaitu drifter, penjelajah, turis massal individu, dan turis massal terorganisir. Setiap jenis mewakili tingkat keterlibatan yang berbeda dengan lingkungan setempat dan tingkat ketergantungan yang berbeda pada infrastruktur pariwisata. Kita bahas the drifter atau pengembara. Karakteristiknya, drifters adalah pelancong yang sangat mandiri yang mencari pengalaman otentik jauh dari jalur yang terpencil. Mereka menghindari rute wisata yang mapan dan lebih suka membenamkan diri secara mendalam dalam budaya lokal. Motivasinya, drifter dimotivasi oleh keinginan untuk kebaruan, petualangan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya yang berbeda. Mereka sering bepergian untuk waktu yang lama dan mungkin hidup seperti penduduk setempat. Perilakunya, mereka memiliki ketergantungan minimal pada infrastruktur pariwisata. Seringkali menggunakan akomodasi, transportasi, dan layanan lokal. Drifter cenderung berbaur dengan penduduk lokal dan menghindari kegiatan wisata yang dikomersialkan. Selanjutnya kita bahas The Explorer atau penjelajah. Karakteristiknya, penjelajah juga merupakan pelancong mandiri tetapi cenderung merencanakan perjalanan mereka lebih daripada drifter. Mereka mencari pengalaman yang unik dan otentik, tetapi lebih cenderung menggunakan beberapa tingkat infrastruktur pariwisata. Motivasinya, mereka dimotivasi oleh rasa ingin tahu, petualangan, dan keinginan untuk mengalami budaya baru, tetapi dengan sedikit lebih banyak kenyamanan dan keamanan daripada drifter. Perilakunya, penjelajah biasanya bepergian sendiri atau dalam kelompok kecil dan menggunakan campuran layanan lokal dan wisata. Mereka bersedia menyimpang dari jalur yang dilalui, tetapi lebih memilih jaring pengaman dari beberapa fasilitas yang sudah dikenal. Selanjutnya kita bahas individual mass tourist atau wisatawan massal individu. Karakteristiknya, wisatawan massal individu lebih cenderung mengikuti rute dan atraksi wisata yang sudah mapan. Mereka merencanakan perjalanan mereka secara mandiri, tetapi sangat tergantung pada infrastruktur pariwisata. Motivasi mereka meliputi relaksasi, hiburan, dan keinginan untuk melihat pemandangan dan landmark terkenal. Perilakunya, mereka memesan perjalanan dan akomodasi mereka sendiri, tetapi lebih suka tur terorganisir, tamasya berpemandu, dan lingkungan yang akrab. Mereka mencari keseimbangan antara pengalaman baru dan kenyamanan layanan yang andal. Selanjutnya kita bahas the organized mass tourist. Karakteristiknya, wisatawan massal yang terorganisir adalah yang paling bergantung pada industri pariwisata. Mereka lebih suka tur yang sudah dikemas sebelumnya dan bepergian dalam kelompok. Motivasi utama mereka adalah kenyamanan, keamanan, dan melihat atraksi terkenal tanpa stres perencanaan. Perilakunya, wisatawan ini mengikuti rencana perjalanan terstruktur yang dirancang oleh operator tur. Mereka menginap di hotel internasional,
makan di restoran berorientasi turis, dan bepergian dengan transportasi yang terorganisir. Interaksi mereka dengan lingkungan setempat seringkali dangkal dan sangat diminati oleh pemandu wisata. Kita selanjutnya membahas implikasi dari pengembangan pariwisata dan pengelolaannya, yaitu satu, penawaran yang beragam. Memahami berbagai jenis wisatawan membantu menciptakan beragam produk dan layanan pariwisata yang memenuhi beragam preferensi dan harapan. Misalnya, destinasi dapat mengembangkan produk wisata petualangan dan budaya untuk drifter dan penjelajah, sekaligus menawarkan resort all-inclusive dan tur berpemandu untuk wisatawan massal individu dan terorganisir. 2. Strategi pemasaran. Upaya pemasaran dapat disesuaikan untuk menarik berbagai jenis wisatawan. Drifter dan penjelajah mungkin merespon dengan baik pemasaran yang menekankan pengalaman unik dan otentik serta petualangan terpencil, sementara wisatawan massal mungkin lebih tertarik dengan iklan yang menyoroti kenyamanan, keamanan, dan atraksi utama. 3. Pariwisata berkelanjutan. Mengenali berbagai dampak dari berbagai jenis turis dapat menginformasikan praktik pariwisata berkelanjutan. Misalnya, mengelola masuknya wisatawan massal yang terorganisir untuk mencegah kepadatan dan degradasi lingkungan, sambil mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab di antara para drifter dan penjelajah. 4. Pembangunan infrastruktur. Merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan semua jenis wisatawan. Ini dapat berkisar dari akomodasi dasar dan pilihan transportasi lokal untuk drifter hingga hotel mewah dan layanan transportasi terorganisir untuk wisatawan massal. Kita selanjutnya sampai pada simpulan sesi ini, yaitu bahwa teori Eric Cohen tentang tipologi wisata memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami beragam motivasi dan perilaku wisatawan. Dengan mengkategorikan wisatawan menjadi drifter, penjelajah, wisatawan massal individu, dan wisatawan massal terorganisir, model Cohen dapat membantu para profesional pariwisata merancang dan mengelola tujuan yang memenuhi berbagai preferensi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan seimbang. Demikian akhir dari sesi ini, dan bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.